kan saya udah taruh di sini. situ. Ih, nggak bisa gitu dong. Ih, punya saya itu tadi sini. Enggak, ini dari tadi di situ. Tadi saya udah taruh sini duluan. Ih, Mbak. Ih, kamu lagi. Apaan sih orang punya saya duluan? Ini aku duluan. Kamu tuh ngaku-ngaku aja dari tadi deh. Ini aku duluan. Ini enggak, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kali ini saya melihat langsung tanaman yang sangat menghebohkan saat ini. Memang bentuknya unik sekali dengan bolong-bolong begini, tetapi kok bisa ya harganya mahal sekali. Urusan belanja di dalam Islam ini adalah urusan dunia dan akhirat. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu an sedang berjalan di pasar, membuntuti seseorang yang mengambil barang apa saja yang dia inginkan. Dia berkata, aku ingin ini, lalu dia mengambilnya. Aku ingin ini, lalu dia mengambilnya. Tiba-tiba Umar bin Khattab memegang tangan orang itu dan berkata, awakullama ishtahaita ishtarait? Apakah setiap yang engkau inginkan harus engkau beli? Pendidikan yang luar biasa dari seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Memang harga satu barang itu mengikuti mekanisme pasar. Semakin langka, tentu harganya semakin tinggi. Tetapi acap kali kita dapati barang yang muncul tiba-tiba, harganya melonjak tiba-tiba, lalu tiba-tiba tidak ada nilainya sama sekali. Hingga muncullah istilah monkey business. Bagaimana sebenarnya Islam melihat hal ini? Sahabat hikmah, demam lohan, antarium, batu akik, rasanya masih segar dalam ingatan kita. Dan kini masyarakat kembali hiruk pikuk dengan demam-demam lainnya. Aglonema, janda bolong, atau cupang si ikan aduan. Sebenarnya, apa yang menjadi patokan mahalnya benda-benda ini hingga harganya tembus belasan, puluhan, bahkan ada yang digembar-gemborkan membeli dengan nilai 100 juta rupiah. Subhanallah. Sekilas tidak ada alasan yang membuat bisnis seperti ini terlarang. Barangnya halal, penjualnya pun tak melakukan kecurangan. Tidak tampak pula ilat yang mengharamkan, seperti riba, maisir atau judi, juga gharar atau spekulatif. Namun, bila ditelusuri lebih dalam, aktivitas bisnis yang berorientasi jangka panjang ini berimbas merugikan orang lain, sekalipun barang-barang yang dijualnya halal. Pihak investor awalnya menciptakan suatu kondisi viral atau trending atas satu komoditi hingga menimbulkan keingintahuan dan permintaan yang besar terhadap komoditi tadi. Dan kelak, setelah timbul kelangkaan, ia pun tinggal beraksi mempermainkan harga di pasaran. Sahabat hikmah, selain mencermati bisnisnya, kita harus waspada pula terhadap dampaknya. Dengan munculnya fenomena harga yang fantastis, timbul pula dampak negatif di masyarakat. Bunga-bunga yang sebelumnya hanya penyedap mata karena keindahannya, kini berubah menjadi sasaran kejahatan. Banyak orang yang mengira bahwa jual beli itu hanya urusan penjual dan pembeli. Tetapi di dalam Islam lebih dari itu. Karena itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Khawlah Al-Ansariyah, beliau bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumul adzab yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang berusaha mengambil harta Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang tidak benar akan memperoleh azab nanti di hari kiamat. Nabi SAW menyebutkan harta-harta yang ada di tangan manusia itu sebagai harta Allah. Dan para ulama ketika menjelaskan hadis ini betapa tercelanya mengambil harta walaupun dengan cara yang halal, tapi ada unsur keserakahan yang luar biasa di situ. Apalagi kalau di dalam jual beli itu ada unsur penipuan dan pembodohan. Di dalam Islam, jual beli sangat diperhatikan. Sampai-sampai Nabi SAW memperbaiki mindset penjual agar berorientasi akhirat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqina wasyuhada." Seorang pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada nanti di hari kiamat. Apa makna hadis ini? Hadis ini ingin meneguhkan bahwa segala aktivitas yang terlihat sangat duniawi ternyata ada unsur-unsur akhirat di situ. Karena itulah kita harus merespon segala fenomena yang terjadi dalam urusan jual beli pada hari ini. Termasuk
praktek monkey business atau bisnis monyet ini. Mengapa? Karena ada ketidakjujuran yang disembunyikan di situ. Dalam praktek monkey business, setidaknya tidak selamat dari dua hal yang dilarang oleh agama. Pertama adalah unsur penipuan. Karena ada permainan kotor yang luar biasa walaupun tersembunyi di situ. Nabi SAW bersabda, "Man ghasya falaisa minna." Siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami. Betapa beratnya urusan penipuan dan permainan kotor dalam jual beli, sehingga Rasulullah SAW tidak mengakui seorang yang melakukan itu sebagai umatnya. Selain itu ada praktek monopoli yang terselubung di situ. Sementara Nabi SAW bersabda, "La yahtakiru illa khati." Tidak ada orang yang melakukan praktek monopoli kecuali dia pendosa dan bersalah. Bagaimana seseorang dalam praktek monkey business ini mengumpulkan barang-barang sehingga menjadi langka, lalu memainkan harga seenaknya. Ketika kemudian orang-orang membeli dan barang-barang kembali banyak di pasaran, tiba-tiba barang itu menjadi tidak berharga. Selain itu ada dampak sosial yang jauh lebih luas dan buruk di tengah masyarakat ketika praktek ini dibiarkan. Yang pertama tentu saja sifat berlebih-lebihan atau israf. Selain itu ada prinsip iqtisad atau sederhana di dalam agama ini yang dilanggar. Dengan membeli barang-barang yang sebenarnya nilainya sangat biasa, dengan harga yang sangat tinggi, terdapat unsur tabzir di dalamnya. Wala tubadzir tabzira, innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Jangan membelanjakan hartamu secara boros dan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sifat boros adalah saudara-saudara setan. Lalu yang ketiga adalah sifat laghaw atau sia-sia. Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara bentuk kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang sia-sia. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih berbahaya dari itu adalah sifat pamer. Bagaimana orang-orang ingin memamerkan barang-barang itu sehingga muncul keangkuhan. Harta ini bukan hanya ditanya dari mana kamu akan dapatkan, sehingga kamu beranggapan bahwa kamu berhak untuk membelanjakannya apa saja karena itu adalah milikmu. Sesungguhnya harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan beranjak dua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sebelum ditanya, dari mana sebenarnya kamu mendapatkan harta itu dan kemana pula kamu membelanjakannya. Nah sahabat hikmah, terkait dengan perniagaan atau jual beli, kita tanya dulu yuk beberapa sahabat hikmah yang kebetulan lewat. Seberapa jauh mereka mengenal jejak bisnis Rasulullah SAW? Maju. Ada lagi? Itu saja sih yang Apa? cuma itu saja sih yang makanan, bahan pokok, ya mungkin itu aja yang saya tahu. Kayak mungkin makanan ya, saya tahu ya. Makanan sama pakaian. Sahabat hikmah, seseorang yang membeli benda-benda yang tak bermanfaat hanya karena mengikuti hawa nafsu akan memancing munculnya sifat ujub atau merasa lebih baik dari orang lain. Dia akan merasa bangga akan koleksi benda-benda yang ia punya karena tak ada orang yang memiliki benda yang sama. Sifat ini membuat seseorang seolah haus pujian dan tak ingin tertinggal dengan tren yang tengah berkembang. Mereka akan berburu benda-benda yang paling baik menurut hawa nafsunya. Rasulullah SAW pernah mewanti-wanti tentang masalah ini. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, 3 perkara yang membinasakan, rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Ya, selain sifat ujub yang membinasakan, di akhirat kelak kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas benda-benda yang kita miliki, meski sekecil apapun bendanya. Ketika Madinah sedang ditimpa kelaparan dan krisis ekonomi yang luar biasa, Rasulullah SAW adalah orang yang paling merasakan dampaknya. Suatu hari Nabi keluar dari rumahnya dalam keadaan lapar. Tiba-tiba dia di jalan berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi SAW bertanya, apa yang membuat engkau keluar pada jam tidak biasa orang keluar rumah, wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, rasa lapar ya Rasulullah. Lalu keduanya berjalan dan berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar juga ditanya pertanyaan yang serupa dan menjawab, karena lapar ya Rasulullah. 3 orang paling baik di muka bumi pada hari itu sedang kelaparan. Rasulullah mengajak kedua sahabatnya itu ke rumah salah seorang sahabat Ansar.
Lalu ketiganya dihidangkan dengan makanan. Bayangkan kondisi sangat lemah dan kelaparan, tiba-tiba dihidang dengan makanan itu. Bagaimana antusias dan bergegasnya Rasulullah SAW untuk segera menyantap hidangan itu. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengambil sebutir kurma di depannya dan memakannya. Tetapi baru sampai di depan mulutnya, tangan Rasulullah terhenti, kaku, dan matanya berkaca-kaca, lalu Rasulullah menangis. Betapa terkejutnya Umar dan Abu Bakar melihat pemandangan itu. Bukankah makanan sudah di depan mata? Apa yang membuat Rasulullah sangat bersedih hingga menangis sedemikian rupa? Keduanya bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Nabi bersabda, "Sungguh tentang sebiji kurma ini pun nanti akan ditanya di akhirat." Lalu Nabi membacakan ayat, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian sungguh kamu akan ditanya akan setiap kenikmatan yang kamu rasakan di dunia. Saudaraku, bayangkanlah Nabi dan para sahabat makan kurma kering, mengenakan pakaian yang kasar, tidur di tikar yang tipis. Tapi bagaimana memperhatikan di akhirat nanti mereka akan ditanya akan segala nikmat dunia. Bagaimana kita yang hidup bergelimang kemewahan. Bagaimana kita yang hidup dan merasa biasa berbelanja sesuatu yang jauh dari kepentingan-kepentingan. Berbelanja sesuatu yang tidak penting, boros dan bersikap berlebih-lebihan. Nabi SAW bersabda, "Ahris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Bersegeralah untuk segera melakukan segala sesuatu yang memberi manfaat untukmu dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang perlu kita lihat, apalagi di saat susah seperti sekarang. Belajarlah menimbulkan rasa peka kepada sekitar. Karena mata air kebaikan adalah kepekaan. Nah sahabat hikmah, sebelum kita mengupas lebih jauh tentang tips-tips menghindari sifat-sifat jelek yang timbul dari tren monkey bisnis tadi, kita berkunjung dulu yuk ke sahabat hikmah yang satu ini. Insya Allah ada kebaikan yang bisa kita tarik dari pengalamannya. Sahabat hikmah, dalam monkey bisnis memang mungkin ada beberapa barang yang harganya tidak masuk akal. Tetapi ada cara pandang lain menilai setiap barang yang diperjualbelikan. Misalnya saat ini sedang booming adalah tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan bunga. Alhamdulillah hari ini kita sempat bertamu kepada Pak Edi Sandra, seorang peneliti dan dosen dari IPB di rumah yang sekaligus menjadi lab bagi beliau. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah berapa lama hidup seperti ini Pak Edi? Hijau, sejuk. Iya, dari awal Pak Ustadz. Masya Allah. Pak Edi, kita mau tanya, sebenarnya bagaimana sih nilai satu tanaman itu bisa mahal atau murah itu bagaimana Pak Edi? Iya, Selaku peneliti. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi memang pernah ada kasus dulu monkey bisnis, yaitu anthurium yang pernah booming ya. Harga sampai miliar dan sebagainya, itu benar-benar monkey bisnis. Kemudian yang sekarang ini agak berbeda dengan yang dulu karena ini terkait dengan kondisi COVID yang sekarang, di mana banyak orang harus tinggal di rumah dan mereka kemudian kangen atau rindu dengan alam. Nah, kenapa tanaman tadi itu bisa mahal? Karena ada satu kondisi di mana kita sebut namanya variegata. Variegata, Variegata itu adalah suatu kelainan alamiah yang terjadinya 1 banding 1.000.000 kali. Itu abnormal, gitu ya. Jadi sebagai contoh ini variegata, ya. Ini kejadiannya awalnya alamiah. Yang awalnya tadi itu harganya murah, langsung dia melejit menjadi sangat mahal karena kelangkaannya tadi itu. Apalagi kalau variegatanya terjadi pada jenis tanaman yang memang jarang variegatanya tadi itu dan belum diperbanyak orang. Semakin jarang semakin mahal. Semakin mahal. Jadi sebagai contoh Adansonii ya, kebetulan di sini nggak ada. Itu variegatanya 1 daunnya itu 20 juta sekarang. 1 lembar begini Pak? Iya, 1 lembarnya itu 20 juta. Karena di dunia itu bisa dihitung tadi jumlahnya sedikit sekali. Oh memang sedikit. Baik. Nah itu karena yang variegata. Ada juga beberapa tanaman yang memang dia hasil create bioteknologi. Ada juga hasil penyilangan seperti Pak Greg Hambali. Beliau menyilangkan beberapa aglonema sehingga menjadi tanaman yang sangat indah dan cantik. Dan beliau menjualnya tadi itu dengan nilai miliar kan gitu ya. Miliaran rupiah. Iya gitu, dan itu pernah ngetren sekali itu. Demikian juga ada tanaman hias yang langka itu karena memang keberadaannya di dunia itu sangat sedikit. Sangat sedikit.
Di kita juga ada mahal ya, yang seperti Rafflesia arnoldi itu tanaman langka. Cuma kita tidak pandai untuk menjualnya, sehingga itu secara diam-diam diambil oleh negara-negara lain dan dikembangbiakkan dan kita tidak menerima apa-apa. Padahal kalau itu dilegalkan, tapi dengan suatu cara yang baik, dengan suatu cara penangkaran yang baik, itu akan menjadi pendapatan yang sangat hebat, gitu Pak Ustadz. Apakah semua tanaman yang dijual mahal itu memang karena langka itu, atau juga para pedagang ini mungkin Pak Edi menggunakan kelatahan konsumen misalnya? Ada nggak begitu Pak Edi lihat? Itu juga di Pak pasar? Ustadz. Ya, jadi kombinasi tadi itu antara yang langka tadi itu dengan juga pengusaha yang memainkan kesempatan. Padahal sebenarnya gampang begitu ya? Sebenarnya kalau yang langka tadi memang langka, kan gitu kalau ya. yang langka memang langka. Okay. Sehingga pada saat ini dimainkan dia harganya melejit sekali. Katakan tadi. janda bolong misalnya. Janda bolong. Itu memang langka banget atau bagaimana? Janda bolong memang langka ya di dunia kan gitu ya. Sehingga tadi itu beberapa orang tadi itu yang ingin ini banyak meminta itu, dan itu tadi itu kembali pengusaha tadi itu meniupan itu kan gitu ya. Kan sebenarnya kalau dari segi pemanfaatannya hanya sekedar oh ini saya punya ini dan sebagainya sebagai rasa gengsi dan sebagainya, itu aja sebenarnya. Tapi kalau dari segi pemanfaatan sebenarnya ya ingin punyaan saja, bahwa saya punya ini dan tidak ada orang yang punya. Ada kebanggaan. Iya gitu. betul Pak Ustadz. Baik. Pak Edi, pernah nggak punya pengalaman spiritual atau religi berkaitan dengan tanaman ini? Iya Pak Ustadz. Jadi banyak sebenarnya Pak Ustadz ya. Jadi terkait dengan pengalaman kita mengkulturkan, pengalaman kita meneliti dan sebagainya tadi itu. Banyak hal yang sebenarnya cukup menarik. Pertama, di dalam kultur jaringan, kalau kita dengarkan murotal Quran di kultur tadi itu pertumbuhannya 2 kali lebih cepat, Pak Ustadz. Tumbuhan ini? Iya, itu di dalam botol ya itu. Iya. Kemudian juga kalau misalnya si pelaksana kultur tadi itu, mohon maaf dia lagi apa istilahnya mens ya gitu ya, maaf. Itu hasil kulturnya kontaminan semua. Gitu ya, sensitif itu. Iya, jadi bahkan kita juga mewajibkan para ininya tadi wudu, karena dengan wudu tadi itu bisa meningkatkan peluang kontaminasi menjadi rendah. Itu sebagai contoh. Kemudian kalau yang di luar, nah di luar tadi itu ini kayaknya sederhana Pak ya. Jadi misalnya bagaimana kita mengucap bismillah itu berpengaruh Pak Ustadz terhadap tanaman tadi itu. Jadi kalau kita motong tadi itu bismillah itu nilai keberhasilan. Secara ilmiah ada penjelasannya atau tidak, Pak Edi? Kalau ya dikit-dikit tadi itu, kalau saya baca dari yang ini tadi itu, bahwa setiap ini kan tadi itu makhluk Allah juga tadi itu. Iya, betul. Sehingga kalau kita memperlakukan mereka dengan baik itu, mereka dengan ikhlas tadi itu menerima apa yang kita ini, karena memang kehendak Allah tadi itu, dan itu akan membuat dia menjadi lebih baik menyikapinya tadi seperti itu gitu. Tentu memang kata Allah Subhanahu wa taala, segala yang di langit dan bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak tahu bahasa tasbihnya masing-masing. Iya. Baik Pak Edi, terima kasih banyak telah dijamu dengan pengetahuan yang luar biasa ini. Memang kalau kita tidak memiliki pengetahuan cukup tentang sesuatu, kita tidak bisa menilainya dengan baik. Namun tetap jadi orang yang cerdas, tidak latah, tidak berbelanja hal-hal yang tidak perlu, apalagi untuk kesombongan dan pengakuan semata. Sahabat hikmah, tak ada salahnya seorang mukmin memelihara tanaman. Apalagi tanaman yang ia miliki adalah tanaman yang mempunyai manfaat bagi orang banyak. Baik sekedar penghijauan, tanaman penghias lingkungan, apalagi tanaman buah dan pertanian. Dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang Muslim menanam tanaman kecuali yang dimakan darinya merupakan sedekah. Apa yang dicuri darinya merupakan sedekah. Apa yang dimakan oleh binatang buas merupakan sedekah. Apa yang dimakan oleh burung merupakan sedekah. Dan apa yang diambil oleh orang lain juga merupakan sedekah sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi, begitu besar keuntungan menanam tumbuh-tumbuhan. Selama ia bermanfaat bagi orang lain, pahalanya akan tetap mengalir menjadi amal jariah yang tidak terputus, meski orang yang menanam telah meninggal dunia. Yang perlu dihindari adalah sifat konsumtif yang mengutamakan keinginan dibandingkan dengan kebutuhannya. Dan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik demi pujian atas tren atau kondisi kekinian. Sikap berlebih-lebihan dan ingin segala sesuatu yang kita inginkan harus terpenuhi bukan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Dan orang-orang kafir
bersenang-senang, dan makan seperti hewan-hewan makan. Tempat kembali mereka adalah neraka. Keserakahan dan keinginan yang berlebihan yang dimiliki oleh seorang manusia akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Inilah yang memicu monkey bisnis semakin berkembang. Maka jadilah pembeli yang cerdas dan tidak latah membeli sesuatu dengan harga yang berlebihan atau bahkan sesuatu yang tidak perlu. Harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kita memiliki segalanya lalu bebas membelanjakan apa saja tanpa diminta pertanggungjawabannya. Uang bukan hanya untuk membeli, tapi juga untuk berbagi dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.